Supaya pemilu itu kok curang. Mungkin orang Indonesia ini sekarang sudah materialistik. Orang Indonesia itu sekarang parameternya selalu fisik. Yang dicari hanya kesenangan sesaat, pakai money politik lagi. Nah, itu kan mikir, tambah kamu tergantung faktanya, tambah kamu sibuk siapa yang disogok, siapa yang nyogok. Tapi ini main, ini namanya kekuatan al-mutakhoyilah. Kamu nyambung-nyambungkan data di kepalamu. Setelah itu terus terakhir kamu simpulkan, berarti solusinya adalah gimana caranya paradigma berpikirnya orang Indonesia itu jangan materialis lagi. Nah, itu namanya al-quwah al-muhimah. Yang disebut daya penalaran, yang namanya al-quwah an-natikoh, kekuatan berpikir, kekuatan daya penalaran. Jadi kalau daya penalaran ini sudah tidak lagi tergantung dengan dunia fisik. Bahannya ya semua pengetahuan terdahulu yang selama ini kamu miliki. Sudah nggak lagi tergantung fakta. Isinya dua. Yang pertama namanya akal praktis, yang kedua namanya akal teoritis. Akal praktis itu kemampuan berpikir manusia secara nyata. Kalau akal teoritis itu potensi berpikir manusia. Gampang-gampangannya itu potensi abstrak berpikirnya manusia. Akal praktis ada tiga. Yang pertama adalah al-quwah an-nuzu'iyah, yang kedua al-quwah al-mutakhoyilah, dan yang ketiga al-quwah al-muhimah. Sebenarnya sederhananya, orang berpikir secara praktis itu tergantung tiga hal: pendorongnya, kemudian pengelolaannya, dan yang ketiga penyimpulannya. Yang mendorong, yang menggerakkan manusia berpikir itu apa sih? Itu menentukan, namanya al-quwah an-nuzu'iyah. Setelah itu gimana cara mengelolanya? Orang menyebutnya cara dia berpikir secara abstrak, daya imajinasi, daya khayalnya mengelola data itu seperti apa. Dan yang ketiga, terus gimana cara dia menyimpulkan. Yang mendorong aku berpikir adalah pemilu, misalnya kecurangan-kecurangannya. Terus daya imajinasimu main. Karena orang Indonesia ini sekarang sudah materialistik. Orang Indonesia itu sekarang parameternya selalu fisik. Yang dicari hanya kesenangan sesaat, pakai money politik lagi. Nah, itu kan mikir, tambah kamu tergantung faktanya, tambah kamu sibuk siapa yang disogok, siapa yang nyogok. Tapi ini main, ini namanya kekuatan al-mutakhoyilah. Kamu nyambung-nyambungkan data di kepalamu. Setelah itu terus terakhir kamu simpulkan, berarti solusinya adalah gimana caranya paradigma berpikirnya orang Indonesia itu jangan materialis lagi. Nah, itu namanya al-quwah al-muhimah. Jadi cara berpikir yang tidak tergantung dengan dunia nyata, tidak tergantung dunia empiris, mengandalkan kekuatan akalnya saja, kekuatan rasionya saja. Kenapa ya remaja hari ini itu kok banyak yang males misalnya? Nah, terus kamu mikir sendiri, apa sebabnya males itu? Mungkin karena masa depannya suram, apa karena negaranya tidak menjanjikan, apa karena warisan genetik nenek moyangnya, apa karena kan gitu. Nenek moyang kita kan pelaut. Oh iya kan? Pelaut itu kan hidupnya pasrah lillahi ta'ala, wong hidup di laut ya. Ada badai, ada topan, ada itu ya monggo tinggal berdoa semoga selamat sampai tujuan. Itu pelaut.
Coba nenek moyang kita adalah bisnismen, mungkin DNA-mu beda, kamu jadi orang agresif, aktif. Tapi karena pelaut dan petani, maka kita mewarisi DNA yang agak nyantai. Mungkin. Itu kan mikir. Aku nggak ngerti faktanya gimana. Itu kan hasil reko-reko akalku sendiri. Itu namanya akal praktis. Di atas akal praktis ada akal teoritis. Akal teoritis itu, kalau tadi akal praktis meskipun tidak berpikir tentang realitas, tapi dia diinspirasi oleh realitas di Al-Quwah Al-Nuzu'iyah. Tapi kalau begitu masuk akal teoritis, sudah nggak ada hubungannya lagi sama sekali dengan realitas. Akal teoritis isinya 3. Al-Aqlu bil Quwah, potensi akal untuk menangkap esensi, menangkap hakikat. Kemudian al-aqlu bil malakah, yang tadi cuma potensi, ketika direalisasikan sebagian, itu namanya al-aqlu bil malakah. Kalau sudah direalisasikan sepenuhnya, namanya akal aktual. Jadi berpikir tentang misalnya apa ya hakikatnya hidup ini, apa sih intinya manusia itu, apa sih rahasianya kenapa hidup kita ini. Itu namanya kita berada di wilayah akal teoritis. Kita nyari esensi, nyari hakikat, nyari makna terdalam. Kita punya potensi untuk itu. Itulah yang dibekalkan oleh Allah pada kita. Yang tujuannya apa? Mencapai kebenaran yang abadi. Sains barat, sebenarnya ini nanti yang kalau di filsafat, akal teoritis ini berkembang jadi sebuah tradisi filsafat yang namanya filsafat perennial. Kalau di Syed Nasr disebut Saintia Sakra, yang oleh paradigma modern dibuang, dianggap meaningless, nggak ada gunanya. Orang modern itu cara berpikirnya cenderung pakai yang indrawi tadi. Seandainya pakai akal, paling jauh dia pakai akal praktis, nggak pernah nyampe wilayah akal teoritis. Padahal kalau di hampir semua filosof peripatetik termasuk Ibnu Sina, justru puncaknya akal itu ada di akal teoritis. Akal teoritis itu adalah usahamu untuk ketemu dengan yang namanya akal fa'al. Akal fa'al itu adalah akal aktif yang dia jadi prototipenya rasionalitas, dia jadi prototipenya kebenaran. Akal aktif inilah nanti yang oleh Allah diturunkan pada Nabi, maka jadi wahyu. Sementara para filosof harus mengejar sendiri. Itu akal fa'al. Dan jalurnya pakai akal teoritis ini. Sebenarnya istilah hikmah itu adanya di akal teoritis, bukan di akal praktis atau apalagi di wilayah empiris. Jadi orang yang menemukan hakikat, orang yang menemukan falsafah al-ula kalau di Al-Kindi, itu ya pakai akal teoritis ini. Kalau yang tadi disebut sains sakra, yang menurut Al-Kindi dan Al-Farabi kemarin levelnya di atas filsafat. Jadi lebih dari filsafat. Cuma ketika orang berpikirnya hanya nyampe akal praktis, maka metafisikanya ada di bawah filsafat. Itu bedanya. Filsafat bagian dari metafisika, atau metafisika bagian dari filsafat. Bahkan pada puncaknya sains itu metafisika dibuang, dianggap meaningless. Ngapain sih bahas surga, bahas neraka, bahas Tuhan? Nggak bisa dipikir secara rasional, juga nggak bisa diakses secara empiris. Nah itu akal teoritis. Nanti ketemu lagi dengan akal teoritis di filsafat kenabian. Nah dari situ nanti Ibnu Sina bikin klasifikasi ilmu. Ada 2, ilmu-ilmu teoritis dan ilmu-ilmu praktis. Ilmu teoritis itu ngomong
sebagaimana adanya. Kalau ilmu praktis ngomong bagaimana seharusnya. Ilmu teoritis ada 3, matematika, logika, dan fisika. Ilmu praktis ada 3 juga, etika, politik, dan ekonomi. Saya tidak tahu wilayah kamu kuliah jurusan apa, tapi identifikasi dirimu di sini. Kalau di luar 6 klaster itu berarti kalau pakai Ibnu Sina ilmumu tidak ada gunanya. Atau jangan-jangan bukan ilmu. Ya yang jurusan agama ya dilihat orientasinya kemana. Kalau untuk perilaku berarti etika. Kalau kamu bahas benar salahnya ya masuk logika, matematika. Untuk jadi ilmu loh ya. Kalau untuk diyakini beda urusan. Tapi untuk dia jadi ilmu, dia harus masuk 3 klaster itu. Dan seperti banyak para filosof yang lain, Ibnu Sina juga bikin ranking. Ya ranking tertinggi adalah logika, matematika. Karena dia puncaknya. Orang yang tidak ngerti logika, tidak ngerti matematika, dia tidak akan bisa berpikir rasional. Dan bekal paling utama yang namanya ilmu itu berpikir rasional. Kalau tidak bisa mikir, tidak bisa. Nah itu klasifikasi ilmu.